Bab 83. Novel 9 Matahari. Kompetisi tangga dimulai. Di sebuah loteng kecil, Ye Yunfei berbicara dengan Penatua Du. Jika kamu membunuh Li Chen, Li Chaofan tidak akan menyerah. Kamu harus berhati-hati dengan dia di masa depan, ujar Penatua Du dengan wajah cemberut. Li Chaofan tidak layak disebut, balas Ye Yunfei dengan senyum ringan. Lebih baik berhati-hati. Li Chen adalah keturunan langsung dari keluarga Li di kota kekaisaran. Saya khawatir keluarga Li akan mengganggu kamu dalam masalah ini. Kamu berada di faksi Tianyuan. Dan keluarga Li takut pada faksi Tianyuan kami. Namun, jika keluarga Li mengetahui latar belakangmu, kemungkinan besar mereka akan mengirim seseorang ke kota Yuanyu untuk mengganggu keluarga kamu. Kamu harus menulis surat dan mengirimkannya kembali ke kota Yuandue sebagai pengingat ayahmu, ujar Penatua Du dengan penuh perhati-hatian. Terima kasih, Penatua Du, untuk mengingatkan saya. Jika keluarga Li berani menyusahkan keluarga saya di kota bulan purnama, mereka tidak layak ada, ucap Ye Yunfei. Yunfei sendiri tidak takut dengan keluarga Li di kota kekaisaran karena ia memiliki Hung Yilo yang cukup kuat untuk menghadapinya. Namun, keluarganya di kota Yuanyu masih terlalu lemah untuk menghadapi balas dendam keluarga Li. Mungkin memang perlu memperbaiki buku, mengirimkannya kembali, dan mengingatkan ayah saya, ujar Ye Yunfei dalam pikirannya. Yunfei, aku benar-benar tidak bisa melihatmu. Namun, aku harap kamu berhati-hati, ujar Penatua Du dengan terkejut mendengar perkataan Ye Yunfei. Keluarga Li di kota kekaisaran merupakan keluarga yang tangguh dan memiliki reputasi yang kuat di seluruh kekaisaran Qin besar. Namun, kabar yang beredar menyebutkan bahwa keluarga itu bisa dihancurkan di mana saja. Baiklah, saya akan mengingatnya. Terima kasih, Tuan Du, atas peringatannya, ucap Ye Yunfei sambil mengangguk. Tuan Du, kultivasi Anda tampaknya berjalan dengan baik selama ini. Selamat ya. Tiba-tiba Ye Yunfei berkata, "Haha, tidak buruk di terakhir kali. Anda menyarankan saya untuk mengambil Bailindan dan hasilnya luar biasa. Sekarang, setiap kali saya berlatih, saya selalu mengambil Bailindan dan perkembangan saya menjadi semakin lancar," sahut Tuan Du sambil tertawa. "Baiklah, masih ada 2 hari lagi sebelum kompetisi tangga dimulai. Ye Yunfei, persiapkan dirimu dengan baik. Saya optimis denganmu," peringatan Tuan Du sebelum ia meninggalkan loteng kecil Ye Yunfei. "Niu, selama 2 hari ke depan, kamu bisa tinggal di tempatku untuk memulihkan dan menyembuhkan lukamu," kata Ye Yunfei saat memasuki salah satu kamar di loteng kecil itu. Aniu terbaring di tempat tidur dengan perban putih yang membungkus tubuhnya. Loteng kecil itu memiliki 2 lantai dan 5 kamar. Namun Ye Yunfei hanya tinggal di salah satunya. "Kakak senior Ye Yunfei, terima kasih telah pergi ke Suifang dan menyelamatkanku," ucap Aniu penuh rasa terima kasih. Kali ini, Ye Yunfei memimpin lebih dari 1000 murid Jin Feng untuk pergi ke Suifang dan menyelamatkan Aniu. Memori tentang kejadian besar itu masih membekas di dalam pikiran Aniu dan membuatnya sedikit bersemangat. Saat ini, cedera Aniu telah banyak membaik dan ramuan penyembuhan kelas 4 yang digunakan tidak main-main. "Tidak perlu berterima kasih, Aniu. Kamu terluka seperti ini karena keterlibatan saya. Jangan khawatir, dengan saya di sini di masa depan, tidak ada yang berani menyentuhmu," kata Yunfei. Setelah itu, Ye Yunfei kembali ke kamarnya dan duduk bersila untuk beristirahat dan berlatih. Di atas puncak kail, Li Chaofan sangat marah dan merobek-robek perabotan di lobi gedung mewah tempatnya berada. Para pelayan yang takut gemetar tidak berani berbicara. "Orang-orang dari keluarga Li kita tidak mudah dibunuh. Segera kirim informasi kembali ke kota kekaisaran untuk mengetahui asal-usul Ye Yunfei, kemudian bunuh 9 klan. Aku ingin Ye Yunfei merasa kasihan atas apa yang dia lakukan, menyesal," ujarnya. Setelah beberapa saat, Li Chaofan mulai tenang dan menyuruh para pengikutnya untuk pergi. Dia ingin menyendiri. Pada saat itu, para murid Suifeng yang berada di aula pun melarikan diri
karena takut memicu kemarahan Li Chaofan. Waktu berlalu cepat dan 2 hari berlalu. Akhirnya, hari kompetisi tangga pun tiba. Pagi-pagi sekali, bel berbunyi di markas besar faksi Tianyuan untuk mengingatkan semua murid dari puncak-puncak untuk bergegas dan berpartisipasi dalam kompetisi. Alun-alun besar yang terletak di tengah-tengah markas besar faksi Tianyuan, dikelilingi oleh 5 puncak utama sekolah Tianyuan, menjadi tempat diadakannya kompetisi tangga yang berskala besar. Setelah terdengar suara bel, para murid dari 5 puncak sekte Tianyuan bersemangat dan meninggalkan gunung tempat mereka berada untuk berkumpul di alun-alun besar. Mereka yang tertarik dengan kompetisi panjat tangga sudah siap mati dan tidak sabar untuk segera memulai kompetisi dan tampil baik. Tetua Pertapa telah mengatakan bahwa jika murid biasa tampil baik dalam kompetisi ini, mereka bisa menjadi murid inti dan menerima pelatihan kunci dari sekte. Sementara itu, murid inti yang berkinerja baik akan mendapat banyak penghargaan dari sekte. Karena itulah, kompetisi kali ini menarik banyak perhatian. Di atas puncak emas, di loteng Yeonfi, ia bertanya kepada Anyu, "Apakah lukamu sudah sembuh?" Anyu menjawab, "Kakak senior Yeonfei, jangan khawatir, cederaku sudah tidak parah. Bahkan, dalam 2 hari terakhir, saya sudah berhasil membuat terobosan dan sekarang saya berada di level pelatihan tubuh 8. Tubuhku sangat kuat. Tidak ada yang lebih baik daripada ini." Yunfei memberikan siswi pil, obat mujarab putih pucat kepada Anyu dan mengatakan, "Obat ini dapat meningkatkan bakat seni bela dirimu dalam kompetisi tangga hari ini jika kamu tampil baik. Kamu mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi murid inti." Walaupun Anyu tidak memiliki banyak pengetahuan, dia tetap tahu betapa berharganya obat mujarab yang bisa meningkatkan bakat seni bela diri seseorang. Di pasar kerajaan Qin besar, bahkan jika kamu memiliki banyak uang, kamu tetap tidak akan bisa membeli obat seperti itu. Tidak masalah, Nim. Ambil ini dengan cepat. Jangan jadi bawang marah, kata Yeonfei. Baiklah, terima kasih banyak, kakak senior Yeonfei. Jawab Anyu sambil mengambil ramuan tersebut dan menelannya. Sebuah ledakan energi dingin meletus di tubuhnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap. Anyu segera merasakan peningkatan kualitas tubuhnya, tulang, tendon, dan setiap sel di dalamnya. Tidak hanya itu, pikiran, tekad, dan kecerdasannya juga meningkat. Hebat sekali obat mujarab ini, kakak senior Yeonfei. Bakat seni bela diri saya jadi meningkat, kata Anyu terkejut dan senang sambil mengucapkan terima kasih pada Yeonfei. Baiklah, mari kita pergi ke kompetisi, kata Yeonfei dengan senyum lembut. Sangat aneh bahwa obat mujarab yang diracik oleh alkemis ternama itu malah tidak berfungsi dengan baik. Bab 84. Novel 9 Matahari. Halo kakak senior Yeonfei. Yeonfei dan Anyu baru saja keluar dari loteng kecil dan sekelompok besar murid Jinfen sedang menunggu di luar. Ketika mereka melihat Yeonfei keluar, mereka bersorak bersama. Setidaknya ada 5 atau 600 orang. Mereka semua adalah murid yang mengikuti Yeonfei untuk membuat onar di Suifeng 2 hari yang lalu. Dapat dikatakan bahwa Yeonfei telah sepenuhnya memenangkan hati mereka. Mereka teringat akan pengalaman di puncak air 2 hari yang lalu yang masih membuat adrenalin mereka memuncak. Oleh karena itu, pagi-pagi sekali mereka datang ke loteng kecil Yeonfei dan menunggu di sana. Apa yang kakak lakukan di sini? Yeonfei bertanya dengan heran. Kakak Ye, ayo ikut kami dalam kompetisi panjat tangga. Dengan tatapan memuja pada Yeonfei. Kalau begitu, mari kita pergi bersama-sama. Yeonfei tersenyum dan berkata. Kemudian, sekelompok besar murid Jinfeng mengepung Yeonfei dan turun dari gunung. Benar-benar seorang penjahat yang merajalela. Saat dia berhasil, kemampuan orang ini tidak lebih dari kekuatan fisik jika kekuatan tempurnya untuk sementara lebih kuat. Dia akan menjadi sombong di luar batas. Bakat dan kemampuan seni bela diri mungkin hanya hal biasa.
Kompetisi tangga hari ini pasti akan membuktikan hal itu. Di kejauhan, Ling Tianyu, murid nomor 1 dari sekolah Jin Feng, menatap Yi Yunfei dengan pandangan tidak menyenangkan. Sejauh ini, Yi Yunfei telah menjadi sorotan perhatian, terutama dengan lebih dari 1.000 murid Jin Feng yang menyaksikan dia mengalahkan banyak ahli dari sekolah Sui Fang di depan umum. Hal ini membuat popularitas Yi Yunfei meningkat di antara para murid Jin Feng. Namun, Ling Tianyu, sebagai murid nomor 1 Jin Feng, merasa diabaikan dan popularitasnya relatif rendah. Karena itu, Ling Tianyu mulai membenci Yi Yunfei dalam hatinya. Jangan khawatir, saudara Ling. Kamu pasti akan bersinar di kompetisi tangga hari ini dan mengalahkan Yi Yunfei. Pada saat itu, murid-murid Jin Feng akan tahu siapa yang benar-benar kuat dan layak dihormati. Benar, dibandingkan dengan kakak senior Ling, Yi Yunfei hanyalah seorang badut. Selain Ling Tianyu, ada puluhan murid Jin Feng yang berbicara buruk tentang Yi Yunfei, mencoba untuk menarik perhatian Ling Tianyu. Namun, dibandingkan dengan ratusan murid lainnya, mereka tampak terlalu sedikit dan membuat orang merasa kesepian. Yunfei, tunggu saja. Di kompetisi tangga hari ini, aku pasti akan menghancurkanmu, menundukkanmu, dan mendapatkan kembali posisiku di Jin Feng. Ling Tianyu menatap para murid dengan tatapan penuh kebencian, sambil diam-diam menggertakkan giginya. Orang ini, aku meremehkannya sebelumnya. Hanya butuh beberapa hari baginya untuk bergabung dengan Jin Feng dan mendapatkan reputasi seperti itu. Aku penasaran bagaimana penampilannya di kompetisi tangga hari ini. Xiao Xiaoling yang menempati peringkat kedua di Jin Feng muncul bersama puluhan murid perempuannya menatap Yi Yunfei dengan bangga dan tatapan indahnya di tempat lain. Su Tong juga muncul dengan beberapa pengikutnya. Yunfei, tunggu saja. Aku pasti akan membalas dendamku karena kau menghina aku, ujar Su Tong dengan tatapan kesal pada punggungnya Yunfei. Saat ini, alun-alun besar yang terletak di tengah markas telah dipenuhi orang. Di sisi timur alun-alun, terdapat platform tinggi di mana semua tokoh-tokoh tinggi dari sekte Tianyuan duduk, termasuk penatua tersembunyi, kepala, pemimpin puncak dari 5 puncak utama. Beberapa penatua biasa, dakon, dan lain sebagainya. Di tengah alun-alun besar, terdapat arena kuno yang penuh dengan suasana yang beraneka ragam. Terlihat bahwa arena ini sudah ada sejak lama dan mengalami banyak perubahan. Area sekitar arena telah dipenuhi oleh murid-murid dari SEKT Tianyuan, dan kerumunan itu bergolak dan padat. Namun, jika Anda memperhatikan dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa para murid yang mengelilingi arena secara samar-samar terbagi menjadi 5 kubu. Mereka sadar terpisah satu sama lain dan jelas berbeda. Lihatlah, kakak senior Li Chaofan ada di sini. Dia adalah jenius dengan bakat tertinggi dalam seni bela diri di Sui Feng kita. Kompetisi tangga hari ini pasti akan bersinar, ujar salah satu murid dari kemah murid-murid Sui Feng dengan sorakan semangat. Ketika itu, aku melihat Li Chaofan mengenakan pakaian biru dan membawa pedang dengan cahaya biru yang dingin bergulir di punggungnya. Dia berjalan seperti naga yang anggun ke alun-alun, dikelilingi oleh sekelompok besar murid Sui Feng yang kagum padanya. Chaofan adalah murid pertama dari Sui Feng dan menempati urutan kedua di antara semua murid sekte Tianyuan. Dia sangat populer dan dianggap sebagai kepala murid Guofeng. Kekuatan dan karismanya yang kuat membuat banyak murid merasa malu dan rendah diri ketika dia muncul di depan mereka. Tiba-tiba, sorak-sorai dari kemah murid-murid Tufang memecah keheningan. Hai Ho Feng, murid pertama Tufang dengan tubuh setebal beruang, memasuki alun-alun. Dia memiliki kekuatan yang hampir sekuat Li Chaofan, sehingga ia menduduki peringkat kedua di antara murid-murid Guofeng. Kemudian, sorak-sorai bergema lagi ketika Woyan, pemuda kurus dengan tombak merah, bergabung dengan mereka di alun-alun. Woyan merupakan murid nomor 1 Tufang. Besorak pemuda kurus berjubah hijau dengan pedang panjang di pinggangnya. Xiaolin berjalan dengan bangga dan percaya diri.
Dia adalah murid nomor 1 dari Mufan. Pakar-pakar dari semua puncak telah memasuki arena satu persatu. Saudara Ling Tianyu ada di sini. Tiba-tiba sorakan terdengar dari kemah murid-murid Jin Feng. Ling Tianyu bersama puluhan pengikutnya berjalan menuju alun-alun dan disambut oleh murid-murid Jin Feng. Namun, setiap kali seseorang yang kuat muncul, mereka pasti memiliki aura dan daya tarik tersendiri yang menarik banyak perhatian. Namun, sorakan yang lebih keras, lebih meriah, dan tahan lama tiba-tiba meletus di kemah murid-murid Jin Feng. Lihat, Saudara Ye Yunfei ada di sini. Saudara Ye Yunfei sekarang menjadi idolaku saya. Banyak murid Jin Feng berteriak dengan semangat, wajah mereka memerah. Saya melihat Ye Yunfei berjalan menuju alun-alun dengan 5 atau 600 murid Jin Feng dengan gagah berani, mengangkat debu dan asap, menarik perhatian banyak orang. Sebaliknya, Ling Tianyu yang sebelumnya disambut dengan sorak-sorai, kini menjadi terpinggirkan. Sangat tidak adil. Terkutuk. Wajah Ling Tianyu terdistorsi oleh kemarahan. Kehormatan seperti ini seharusnya selalu menjadi miliknya. Apa ini Ye Yunfei? Saya mendengar setelah memasuki gerbang gunung, dia berkelahi dengan kejam dan melukai puluhan murid Sui Feng. 2 hari yang lalu, dia memimpin lebih dari 1000 murid Jin Feng untuk menyelamatkan seorang pria bernama Aniu dan membunuh beberapa orang penting di puncak Sangshui. Aku penasaran siapa yang bisa menandinginya. Penampilan Ye Yunfei tidak hanya memancing tepuk tangan dari murid-murid Jin Feng, tetapi juga menarik perhatian beberapa murid dari puncak lainnya. Di tengah alun-alun, kebanyakan orang menatap ke arah Ye Yunfei dengan penuh perhatian dan banyak yang sedang membicarakannya. Namun, semua murid Sui Feng melihat Ye Yunfei dengan pandangan marah dan kekesalan, ingin membalas dendam. 2 hari yang lalu, Ye Yunfei memimpin sekelompok orang untuk membuat keonaran besar-besaran di Sui Feng. Mereka mempermalukan Sui Feng. Tindakan tersebut membuat semua murid Sui Feng merasa tertekan. Kamu, Ye Yunfei, pencuri. Di kompetisi naik tangga hari ini, kakak senior Li akan menghukummu dengan keras. Tiba-tiba, di samping Li Chaofen, beberapa murid Sui Feng marah dan menunjuk ke arah Ye Yunfei dan mulai mengutuknya. Siapa anjing kurang ajar ini? Menggonggong dan menggonggong di sini. Pergi. Tiba-tiba, Ye Yunfei memutar pandangannya. Cahaya tajam terpancar dari matanya dan melepaskan beberapa jarum yang bisa memakan nyawa. Tiba-tiba, para murid Sui Feng yang mengutuk Ye Yunfei dengan marah berteriak dan memegang kepala mereka dengan sakit. Darah mengalir dari mulut dan telinga mereka, dan mereka jatuh tersungkur ke tanah, menjerit. Ini sangat mengerikan. Siapa yang tahu apa jenis sihir yang dipakai Ye Yunfei yang hanya dengan memandang masa lalu, orang bisa membuat mereka terluka dan jatuh ke tanah. Dalam sekejap, seluruh alun-alun menjadi hening dan semua orang merasa bahwa apa yang sedang terjadi di depan mereka sungguh luar biasa. Bisakah ini benar? Mungkinkah Ye Yunfei menggunakan keterampilan bela diri jiwa yang legendaris? Tidak mungkin, ini sama saja dengan menantang takdir. Bahkan anggota tingkat tinggi dari sekte Tianyuan terkejut dan tidak percaya. Semua orang tahu bahwa bahkan orang yang paling kuat di alam mendalam pun tidak bisa menguasai keterampilan bela diri jiwa. Setelah beberapa saat, orang-orang akhirnya tiba. Di panggung tinggi di sisi timur alun-alun, kepala sekte Tianyuan berdiri. Semua orang, tolong berhenti berbicara. Sekarang, saya akan mengaktifkan tangga dan bersama-sama dengan sesepuh hermit, kita akan memulai kompetisi panjat secara resmi. Ucap kepala sekte dengan suara yang nyaring. Ketika suaranya mereda, kepala sekte dan sesepuh hermit terbang secara bersamaan, melangkah di udara dengan langkah yang mantap, dan akhirnya mendarat di arena kuno di tengah alun-alun yang besar. Di alun-alun, banyak murid dari sekte Tianyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak ketika melihat kepala sekolah dan sesepuh pertapa berjalan di udara. Prajurit yang memiliki kekuatan dalang
bisa meninggalkan tanah dan terbang di udara. Kepala sekte dan sesepuh hermit masuk ke dalam arena dan mulai mengucapkan mantra dan menguleni formula yang tidak jelas. Ledakan. Di tengah alun-alun, arena kuno mulai bergetar dan mengeluarkan suara yang merdu memenuhi langit. Semua orang merasa segar dan siap untuk menaiki tangga yang segera akan diaktifkan. Bab 85. Novel 9 Matahari. Menaiki tangga ke surga. Adegan yang spektakuler terjadi di depan mata. Di tengah arena, sebuah tangga batu selebar 10 meter muncul secara perlahan. Tangga batu yang kuno dan berubah-ubah, memancarkan aura misterius. Tangga batu ini dimulai dari arena, membentang ke langit, dan langsung mencapai Hung Xiao. Tangga batu yang dipenuhi dengan bekas-bekas waktu, langkah demi langkah, menuju ke langit, memberikan perasaan berat dan panjang bagi orang yang melihatnya. Di puncak tangga batu, awan putih berkumpul dan lampu warna-warni bersinar terang. Bahkan secara samar-samar, terlihat ada 4 hantu dari binatang legendaris King Long, Bayu, Suzaku, dan Xuanwu yang sangat mistis. Ini dia. 5 puncak utama markas sekte Tianyuan diatur sesuai dengan formasi gunung suci 5 elemen Tiangsuan. Dan tangga ini adalah kunci untuk membuka formasi gunung suci. Saat ini, di antara sekte Tianyuan, tidak ada yang tahu bagaimana mengendalikan tangga ini. Karena itu, formasi gunung Dewa 5 elemen Tiangsuan telah tertutup untuk waktu yang lama. 5 puncak utama juga telah kehilangan daya spiritualnya secara bertahap. Untuk membuka formasi gunung ilahi, seseorang harus mengendalikan tangga ini sampai ke langit. Menguasai tangga ini setara dengan menguasai seluruh faksi Tianyuan. Di antara faksi Tianyuan, itu adalah kekuatan yang tak terkalahkan. Melihat tangga batu yang menjulang tinggi di atas arena, Ye Yunfei, sebagai seorang kaisar langit, menemukan jawabannya. Sebagai seorang kaisar langit, Yunfei telah melihat betapa hebatnya formasi atau medan yang rumit di dunia. Sekarang, ketika dia melihat tangga panjat ini, dia langsung memahami apa yang sedang terjadi. Saat ini, di atas panggung, dikatakan bahwa tangga ke surga di sekolah kita dibuat oleh pendiri sekolah itu sendiri dan telah diwariskan hingga saat ini. Kata kepala faksi Tianyuan dengan suara gemetar. Menaiki tangga ke surga adalah simbol kemakmuran dan kemajuan sekolah kita dan memiliki makna yang sangat penting. Sekarang, secara resmi diaktifkan, ujarnya dengan semangat. Semua orang memandang ke tengah arena dengan mata kagum. Di sana terdapat tangga batu yang menjulang tinggi dengan 50 cermin kristal tersusun sesuai dengan langkah ke-51 dan ke-100 dari Stairway to Heaven. Di bawah langkah ke-50, semua orang dapat melihat dengan jelas tanpa perlu cermin kristal. Baiklah, saya umumkan bahwa kompetisi tangga telah resmi dimulai. Tegas pemimpin sekte sambil melirik penonton. Kemudian, pemimpin sekte dan dunia tersembunyi penatua terbang ke udara dan kembali duduk di platform tinggi di timur alun-alun. Segera setelah itu, kompetisi tangga dimulai dan sebagian besar murid yang berpartisipasi adalah yang paling tidak sabar dan ingin meningkatkan status mereka di sekte Tianyuan. Sementara, para master terlihat tenang dan terakhir tampil di atas panggung. Dalam sekejap mata, sejumlah besar murid bergegas kering dan mulai menaiki tangga. Kemudian, tiba-tiba terjadi adegan memalukan. Beberapa murid merasa begitu langkah kaki mereka menyentuh langkah pertama tangga batu. Energi yang sangat besar melonjak dari tangga batu dan menghantam mereka. Tak tertahankan, terdengar suara. Bang, bang, bang. Puluhan murid terlempar terbang karena terkejut dan jatuh ke tanah sambil mengerang kesakitan. Saya bahkan tak bisa menaiki tangga batu pertama. Banyak juga murid yang berhasil menaiki tangga batu pertama. Namun, wajah mereka berubah drastis, kakinya mulai bergetar, dan mereka merasakan tekanan yang sangat besar. Beberapa murid bahkan merasakan pinggang mereka remuk dan mulai membungkuk, seolah-olah membawa batu besar di punggung mereka dan tak bisa lagi bergerak maju. Namun,
ada juga beberapa murid yang berhasil menaiki tangga batu kedua dengan susah payah. Melihat pemandangan ini, ekspresi para murid yang tak bisa menaiki tangga sedikit berubah. Jelas, kesulitan menaiki tangga ini di luar imajinasi semua orang. Tentu saja, ada banyak murid yang berhasil memanjat ke atas, mengertakkan gigi, dan naik ke langkah ke-10 atau lebih. Murid-murid yang bisa naik di atas peringkat ke-10 adalah murid yang relatif luar biasa. Beberapa bahkan berhasil memanjat hingga tangga batu ke-15 dalam sekali tarikan napas yang menimbulkan tepuk tangan dari para penonton. Lambat laun, semakin banyak murid yang bergegas kering dan berpartisipasi dalam menaiki tangga. Umumnya, murid-murid yang memiliki bakat alami terendah di sekte hanya mampu menaiki 4 atau 5 anak tangga batu dan kemudian berhenti. Mereka yang memiliki bakat seni bela diri yang lebih baik dapat menaiki hingga ke tingkat ke-10 atau bahkan tingkat 15. Tengok, seseorang telah mencapai anak tangga ke-20. Terdengar teriakan keras. Dan memang benar, ada seorang pemuda di Xingyi yang berhasil mencapai anak tangga batu yang ke-20 sambil memandang ke bawah dengan bangga. Itu Liu Jintian dari Tufeng. Dia menempati peringkat ke-10 dalam kekuatan di Tufeng seperti yang diharapkan. Dia pantas mendapatkan reputasinya, seru seseorang. Pada saat itu, tepuk tangan meriah bergema di alun-alun. Sementara itu, Liu Jintian menggertakkan giginya dan melanjutkan pendakiannya hingga ke anak tangga batu ke-22 dengan satu tarikan napas. Namun, setelah itu tidak ada jalan lagi untuk naik lebih tinggi lagi. Mereka harus turun kembali. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak murid yang tersingkir. Namun, ada juga beberapa murid yang luar biasa muncul dan berhasil naik ke anak tangga batu yang lebih tinggi. Kakak Yeonfei, aku akan mencoba terlebih dahulu, kata Ani kepada Yeonfei. Silakan pergi, ketika naik, perhatikan dengan hati-hati agar tidak tergesa-gesa. Yang terbaik adalah menaiki tangga dengan penuh kesadaran, ingatkan Yeonfei. Oke, saya akan mengingat, kata-kata kakak senior Yeonfei, jawab Anyu sambil mengangguk. Anyu sekarang mematuhi kata-kata Yeonfei. Anyu berhasil menarik perhatian banyak orang, terutama para murid Suifeng. Karena 2 hari sebelumnya, Yeonfei memimpin orang untuk membuat keributan besar di Suifeng karena Anyu. Oleh karena itu, para murid Suifeng sangat terkesan dengan Anyu. Saat ini, ketika Anyu naik tangga, kubu murid Suifeng langsung berdesakan. Semut Jianfeng, turunlah, sampah. Usianya hanya 17 tahun dan hanya berada di tingkat ke-8 latihan tubuh. Kalau dia bisa naik ke tingkat ke-5 dengan bakat seperti itu, aku akan bersujud padanya. Murid Suifeng mencemooh Anyu. Anyu hanya bisa tersipu dan menatap ke arah kam murid Suifeng. Anyu, biarkan mereka sendiri. Tenang dan kalahkan mereka dengan kemampuanmu, kata Yeonfei dengan suara bisikan yang tiba-tiba terdengar di telinga Anyu. Ini adalah teknik transmisi suara rahasia yang dilakukan melalui ruang dan dengan kekuatan jiwa Yeonfei saat ini. Ia dapat dengan mudah melakukannya. Kakak senior Yeonfei, jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Anyu menarik nafas dalam-dalam dan mengabaikan murid-murid Suifeng itu. Ia mulai menaiki tangga dengan mantap dan melewati langkah pertama. Anyu teringat kata-kata Yeonfei, jangan mengejar kecepatan. Setiap menaiki tangga, dia memejamkan mata dan bermeditasi sejenak. Tentu saja, Anyu tidak bisa merasakan apapun, tapi perilaku seperti itu entah kenapa menenangkan tubuh dan pikirannya, dan tekanan yang dialaminya juga berkurang. Murid-murid Suifeng tertawa lebih keras ketika mereka melihat Anyu menaiki tangga dengan sangat lambat. Mereka berteriak keras satu persatu, meminta Anyu segera turun. Namun, Anyu terus naik tangga dan melewati langkah ke-5, langkah ke-6, langkah ke-7, hingga mencapai langkah ke-15. Kemudian, di kamp murid-murid Suifeng terdengar keheningan total. Tidak ada lagi yang berani menertawakan Anyu. Bersambung.